Halo semuanya, nama saya Gary dari kelas MJB Malam dan hari ini saya akan menjelaskan tentang RAM. Bagi belum tahu, kepanjangan RAM adalah Random Access Memory. Secara definisi, RAM adalah tempat untuk menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop sedang dijalankan dan dapat diakses secara acak. Fungsi RAM pada suatu perangkat komputer, laptop maupun HP, fungsi RAM sangatlah penting. Salah satunya adalah sebagai penyimpan data sementara. Jadi, ketika kamu sedang melakukan hal data yang kamu kerjakan akan sementara tersimpan dan terbaca di RAM secara otomatis. Hal tersebut menentukan jika RAM besar dapat menyimpan banyak data yang kamu kerjakan, jadi mengurangi potensi dari lag ataupun freeze pada suatu komputer, HP maupun laptop. Nah, dengan begitu juga ada berapa banyak jenis dari RAM. Nah, sejenis dari RAM itu yang pertama adalah DRAM, Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM ini merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan yang menyegarkan data yang ada dalamnya. RAM ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi dibanding EDORAM, namun lebih rendah dibanding SRAM. DRAM menggunakan satu transistor, kapasitor dan kapasitor per bit dalam strukturnya. Hal ini membutuhkan RAM untuk memiliki kepadatan yang cukup tinggi. DRAM memiliki frekuensi kerja yang bervariasi antara 4,7 MHz sampai 40 MHz. Nah, yang selanjutnya ada SDRAM, Signal Truth Dynamic Random Access Memory. SDRAM dan RAM memiliki kecepatan yang sangat tinggi dibanding dengan jenis-jenis RAM lainnya, yakni kecepatan dari 100 sampai 133 MHz. RAM ini banyak digunakan pada tahun 1996 hingga 2003 dan merupakan jenis RAM yang memiliki 168 pin saluran transfer data. Ciri-ciri RAM ini terdapat dua celah di bagian kakinya. RAM ini akan diletakkan pada slot DIIM dan SDRAM di motherboard yang mampu menampung memori dimulai dari 16 MB hingga 1 GB. Nah, yang ketiga itu ada Rambus Dynamic Random Access Memory. Komponen ini diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 600 MB per second. Pada tahun 1997, kecepatan RD RAM meningkat hingga 700 Mbps. Pada tahun 1998 menjadi 1,6 Gbps. Tak heran, RAM ini awalnya dikembangkan untuk komputer dengan prosesor Platinum 4 atau untuk diperlukan perangkat gaming. Slot memori untuk RD-RAM ialah 184 pin. Nah, yang keempat itu SRAM, Static Random Access Memory. Jenis RAM komputer ini terbuat dari macam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara berkala sehingga kinerja bisa lebih cepat. Hal ini disebabkan komputer ini sangat menggunakan transistor tanpa kapasitor. SRAM didesain menggunakan desain cluster 6 transistor yang menyimpan setiap bit informasinya. Sayangnya, SRAM memiliki kekurangan yakni biaya produksinya yang sangat mahal. Tak heran, RAM ini hanya tersedia dalam kapasitas kecil dan digunakan untuk bagian yang benar-benar penting. Chip ini sering digunakan untuk cache memori. Kecepatan SRAM memiliki kecepatan mengimbangi kecepatan prosesor 500 MHz atau lebih. Yang kelima ada EDORAM, Extended Data Out Random Access Memory. RAM ini dikembangkan tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang sangat cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis-jenis RAM lainnya. Slot memori untuk EDORAM adalah 72 pin. Bentuk komponen ini lebih panjang daripada RAM SIM. Tak heran, RAM ini sangat cocok untuk dipasangkan pada semua komputer Pentium. Selain itu, komponen ini juga cocok untuk dipasangkan pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Yang selanjutnya ada FPRAM DRAM, First Page Mode DRAM.
Jenis RAM ini merupakan bentuk asli dari bentuk awal dari DRAM. Laju transfer maksimum untuk cache L2 mendekati 176 MB per detik. FPRAM bekerja untuk rentang frekuensi 16 MHz sehingga 66 MHz dengan akses waktu hingga 60 ns. Yang selanjutnya ada flash RAM. Flash RAM merupakan jenis memori berkapasitas rendah yang digunakan pada perangkat elektronika seperti TV, VCR, hingga ponsel lama. Memori ini dipasang pada perangkat yang memerlukan refresh dengan daya yang kecil. Selanjutnya ada VGRAM, Video Graphic Random Access Memory. VGRAM biasanya digunakan untuk menyimpan kandungan piksel bagi seluruh paparan grafik. Penggunaan chip ini akan memberikan performa video yang terbaik dan mengurangi tekanan pada CPU. Yang selanjutnya ada SODIMM, Small Outline Dual Inline Memory Module. Memori ini merupakan jenis memori yang digunakan pada perangkat notebook. Bentuk fisiknya cukup ringkas, kira-kira setengah dari besaran DDRAM, sehingga lebih menghemat ruang. Jenis memori ini biasanya mengikuti perkembangan RAM untuk komputer desktop. Dan terakhir ada DDR SDRAM, Double Dead Rate SDRAM. Jenis RAM ini salah satu yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi di antara jenis-jenis RAM lainnya. Tak heran RAM ini digunakan di berbagai jenis RAM perangkat saat ini. RAM ini mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam waktu yang sama. RAM ini memiliki 184 pin dan RAM ini juga mengonsumsi daya listrik yang rendah. Jenis RAM berikutnya seperti DDR2 RAM sehingga DDR3 RAM merupakan pengembangan dari DDR SDRAM. Kedua jenis RAM ini digunakan di banyak komputer saat ini karena lebih menghemat daya dan lebih optimal dengan kecepatan tinggi. Untuk kapasitas memori jenis ini cukup besar hingga sampai 4 GB per chipnya. Cukup sekian dari video saya menjelaskan tentang RAM. Jika ada kata-kata yang sulit dimengerti atau kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dan dari saya dan terima kasih.